Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan SIM yang ke-6 ini, kita akan membahas mengenai komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi terdiri dari input, model, output, teknologi, database, dan kontrol. Nah, ini adalah komponen-komponennya. Jadi, kalau komponen ini tidak ada salah satu, maka sistem informasi ini tidak akan berjalan. Jadi, seluruh komponen ini harus ada dalam sebuah sistem informasi. Ada input atau masukan, model yaitu pemodelannya atau prosedurnya, output adalah hasilnya, teknologi itu perangkatnya, database itu untuk datanya, kontrol yaitu untuk pengawasan atau untuk audit. Oke, kita lanjutkan. Nah, input itu terdiri dari input ya, pengetikan, klik ya, atau scan dan lain-lain. Medianya menggunakan mouse, keyboard, scanner, atau layar sentuh. Komponen model seperti prosedur itu buku manual atau buku panduan, logika, contohnya coding juga bisa termasuk, atau model pemodelan untuk sistem. Kemudian komponen output berupa dokumen atau informasi yang berkualitas atau laporan bisa juga termasuk ke dalam komponen output. Lanjut. Komponen teknologi yaitu berupa perangkat atau aplikasi ya, di mana aplikasi itu bisa menerima input, menjalankan model, menyimpan akses data, menghasilkan dan mengirimkan output. Kemudian komponen basis data yaitu database hardware. Database hardware bisa berupa perangkat keras seperti PC ya atau server, kemudian database software seperti MySQL, Paradox, kemudian Access dan lain-lain. Kemudian ada juga data. Komponen kontrol yaitu komponen untuk melakukan pengawasan ya, mengontrol operasional sistem, mencegah dan menangani kesalahan dan kegagalan pada sistem. Ini biasanya yang berperan adalah seorang admin di dalam sistem, administrator dalam sistem. Oke, kita lanjut. Ini adalah gambar dari hubungan antar komponen informasi ya, nanti bisa dilihat secara detailnya. Nah, ini ada berbagai istilah yang sama: arsitektur teknologi informasi, arsitektur sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi. Ketiga istilah ini adalah sama. Jadi kita bisa menggunakan ketiga istilah ini di berbagai macam keperluan. Intinya sama istilahnya, tidak ada yang berbeda. Oke, definisi arsitektur informasi ini ada beberapa yang menyebutkan seperti ini. Suatu pemetaan atau rencana kebutuhan informasi, bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan fungsi-fungsi yang telah dipilih. Ini desain sistem komputer secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan informasi secara spesifik. Ya, ini adalah arsitektur informasi. Ya, informasi. Nah, ini salah satu bentuk contoh gambar dari arsitektur informasi. Ya, jadi arsitektur itu berupa penggambaran, ya, berupa pemodelan sebuah konsep dari sebuah informasi. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ada jaringan lokal, jaringan LAN, kemudian ini terhubung ke bagian produksi, bagian keuangan, ini jaringan lokal lagi, ini ke pusat. Ini adalah suatu arsitekturnya. Jadi penggambaran sebuah sistem informasi, ya, itu arsitektur. Nah, ini cara perencanaan arsitektur, data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana menghidupkan data, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, bentuk arsitektur informasi ada tiga. Yang pertama, tersentralisasi atau terpusat, desentralisasi secara terpisah atau terdistribusi, ya, jadi di masing-masing bagian ada datanya. Atau yang ketiga yaitu client server, jadi semua data terpusat di server. Oke, kita langsung masuk. Ini kita lewat saja. Nah, ini adalah contoh arsitektur tersentralisasi. Tersentralisasi itu semua data terpusat di komputer mainframe. Jadi komputer terminal atau klien ini hanya bisa digunakan kalau misalkan mainframe ini sedang berfungsi, sedang berjalan. Arsip data, printer, semuanya bisa digunakan kalau misalkan
komputer mainframe ini atau komputer besar ini atau server ini sedang digunakan atau sedang menyala, maka semua komponen ini akan bisa berfungsi atau akan bisa berjalan di sistem ini. Tetapi kalau komputer mainframe ini dalam keadaan mati atau tidak berjalan, maka semua sistem atau semua komponen ini tidak akan bisa berfungsi. Ya, itu adalah contoh arsitektur tersentralisasi. Lanjut. Nah, kelebihannya instalasi lebih aman, kontrol lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena hanya mengontrol di satu komputer mainframe saja, di komputer besar atau di server. Ya. Biaya pemeliharaan murah, lebih mudah dan mempercepat membuat perencanaan strategis, lebih mudah melakukan pelatihan, hardware dan software terstandarisasi sehingga lebih mudah dalam pemeliharaannya. Jadi yang terinstall itu hanya di komputer server saja, di komputer mainframe. Di klien atau di terminal itu tidak digunakan, membutuhkan peralatan hardware dan software secara khusus. Ini kelemahan sentralisasi. Jika ada masalah semua ya, tidak servernya atau komputer mainframe ada masalah, maka semuanya akan terkena dampaknya. Sistem yang dibuat secara global ya, pemrosesan mainframe lebih lama ya karena trafiknya padat. Jika ingin merubah subsistem maka akan berdampak kepada sistem yang lainnya. Jadi kalau merubah sistem di dalam mainframe maka akan berubah kepada dampak yang lainnya. Jadi kita lewat saja desentralisasi. Ya, oke, ini desentralisasi yaitu kebalikannya dari yang sentralisasi, yaitu kalau tadi sentralisasi datanya semua terletak di server, kalau desentralisasi ini tersebar di masing-masing bagian atau disebar di masing-masing komputer ya, atau terdistribusi di masing-masing bagian ada datanya, di masing-masing bagian atau di masing-masing komputer ada semua informasinya ya, seperti itu. Nah, modelnya sederhana ya, kemudian sistem ini menjadi pemandangan umum semenjak kehadiran PC ya, mendominasi perkantoran. Ini biasanya diterapkan dalam sebuah organisasi di mana area fungsional atau setiap departemen mempunyai unit pemrosesan informasi sendiri. Jadi kalau di sebuah perusahaan ada beberapa bagian atau beberapa cabang, maka cabang atau bagian tersebut memiliki fungsi untuk memproses data sendiri, tidak tergantung kepada pusat. Itu adalah contoh dari desentralisasi. Nah, contohnya seperti ini. Jadi unit pemrosesan informasi, unit pemrosesan ya, bagian personalia, pemasaran, produksi, akunting ini memiliki masing-masing unit pemrosesan sendiri, tidak tergantung kepada pusat. Ya, itu adalah contoh dari desentralisasi. Nah, ini desentralisasi ya. Jadi kalau ada perusahaan, misalkan perusahaan ABC, perusahaan ABC itu ada cabangnya di Majalaya, kemudian di Jatinangor, kemudian di Cicalengka. Nah, masing-masing cabang itu memiliki tempat pengolahan data sendiri, jadi tidak tergantung kepada komputer yang ada di pusat. Nah, yang menghubungkan antara cabang satu dengan cabang yang lainnya hanya media komunikasi saja. Ya, nah sistem yang seperti ini ya itu adalah dinamakan sebagai sistem yang terdistribusi atau desentralisasi, di mana setiap data atau informasinya itu hanya bisa dilakukan di kantor cabang masing-masing, tidak tergantung kepada pusat atau server. Terima kasih. Yang berikutnya, kelebihan desentralisasi itu lebih menghemat biaya, meningkatkan tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya, meningkatkan kepuasan memakai, kemudian cadangan ketika terjadi musibah. Jadi kalau terjadi musibah itu mudah penanganannya ya, karena tidak akan mengganggu cabang yang lain. Kekurangannya memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer, ketidaksesuaian dalam penyajian perangkat lunak dan perangkat keras, kemubaziran dalam tugas. Karena apa? Karena tugas itu dikerjakan oleh masing-masing. Standarisasi bisa tidak dicapai. Nah, yang berikutnya yang terakhir yaitu client server. Ya, di mana klien ini hanya sebagai penerima, meminta saja. Jadi hanya si klien ini hanya
bergantung kepada server. Jadi kalau misalkan server mati, si klien tidak bisa menerima informasi atau data. Server adalah sistem atau proses yang menyediakan layanan. Jadi server itu berfungsi untuk melayani. Siapa yang dilayani yaitu klien. Seperti hanya dosen dan mahasiswa, dosen sebagai server, klien adalah mahasiswanya. Yang memberikan layanan adalah mahasiswa, klien hanya menerima, mahasiswa hanya menerima informasi, menerima materi. Itu adalah klien server, konsepnya seperti itu. Nah, secara fisik, sebuah server dapat berupa komputer atau perangkat. Jadi server itu berupa komputer atau lebih, kalau lebih kita kenal dengan istilah server, ya. Misalnya printer juga bisa digunakan sebagai server. Server juga bisa berupa proses, sebagai contoh yaitu sebagai database server, ya. Database server adalah sebuah proses di mana komputer menangani permintaan akses terhadap basis data. Jadi kayak semacam Gojek, kemudian Grab itu ada database servernya di mana pelayanannya adalah untuk menangani permintaan akses data terhadap para pelanggannya atau kepada para membersnya. Oke, kita lanjut. Ini implementasinya seperti apa? Seperti surat elektronik, itu adalah client server. Penyebaran basis data pada jaringan komputer memungkinkan berbagai aspek atau perangkat pengaksesan komputer mulai jarak jauh. Memproseskan aplikasi intensif dengan satu pekerjaan dibagi menjadi tugas, ya, dikerjakan kepada masing-masing komputer yang berbeda. Ada client. Nah, perbedaan karakteristik, ya, servis atau layanan ini hubungan antara proses yang berjalan pada mesin yang berbeda. Pemisahan fungsi berdasarkan dari layanannya, server sebagai provider atau penyedia, klien sebagai konsumen. Jadi server menyediakan atau provider, klien sebagai konsumen atau yang menerima atau pengguna. Kemudian sharing resource atau ini adalah karakteristik dari client server. Yang pertama dari layanan, yang kedua dari sharing resource. Sharing resource itu sumber daya. Artinya server bisa melayani beberapa klien dalam waktu yang sama. Jadi artinya kalau misalkan si server itu memiliki kapasitas atau sumber daya yang lebih, maka sumber daya tersebut bisa digunakan oleh klien. Contoh misalkan apa? Di dalam server ada modem, maka si klien bisa menggunakan modem. Di dalam server ada CD-ROM, maka si klien bisa menggunakan CD-ROM. Di dalam server ada printer, maka si klien bisa menggunakan printer. Itu adalah sharing resource, ya, atau sumber daya. Si server memiliki prosesor yang bagus. Nah, prosesor yang bagus itu juga bisa digunakan oleh klien, walaupun si klien itu misalkan komputernya komputer biasa-biasa saja atau komputer kacang, tetapi bisa memiliki kemampuan sama seperti server. Itu yang dinamakan sebagai sharing resource atau sumber daya, ya. Kemudian yang berikutnya protokol yang tidak simetris, transparansi lokal, mix and match, ya, perbedaan server dan klien platform. Kemudian perusahaan berbasis komunikasi, pemisahan interface dan implementasi. Ini kita lewat saja. Nah, ini contoh arsitektur client server, ya. Ini server ini berupa modem pool, ya. Ini sekarang bisa jarang digunakan. Kalau dulu modem pool ini bisa digunakan untuk jaringan seluler. Ya, ini kliennya. Ya, ini untuk database-nya. Ini beberapa karakteristik dari server side, ya, menunggu permintaan, melayani permintaan klien. Suatu server dapat berkomunikasi dengan server lain untuk melayani permintaan klien. Jenis-jenisnya server, ya. Mohon maaf, karakteristik arsitektur klien. Klien ini memulai terlebih dahulu permintaan ke server, jadi harus merequest dulu, ada request, kemudian menunggu menerima balasan, terhubung ke sejumlah kecil server pada platform, berinteraksi langsung dengan pengguna akhir dengan menggunakan grafik user interface atau GUI. Ini model client server, ya. Ini model client servernya. Ya, ini juga sama. Tinggal dibaca saja.
Ya, ini model client server juga sama. Nah, di sini ada berbagai macam software yang dapat digunakan. Nah, kalau Anda sekarang di laptop dan komputernya menggunakan Windows 10, kalau untuk server itu khusus Windows-nya ada Windows Server ya, atau bisa juga menggunakan MTS Microsoft Transaction Server ya. Ini adalah sistem operasinya. Oke, ini dalam model client server seperti ini. Ini client, ini server, ya ini komputer mainframe. Jadi si dalam jaringan LAN atau dalam sebuah gedung ini terkoneksi nanti ke server. Nah, server ini nanti akan memberikan layanan data kepada para klien ini. Nah, dari para server ini nanti terkoneksi lagi ke komputer yang lebih besar namanya komputer mainframe. Ya, oke. Sampai di sini dulu untuk pertemuan yang ke-6 kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.